Jenderal Johannes Ludovicus Jacobus Hubertus Pell merupakan panglima sipil dan militer Belanda di Aceh. Ia jenderal Belanda kedua yang tewas dalam perang melawan Aceh. Jenderal pertama tewas di Aceh adalah Kohler pada tahun 1873. Kohler tewas kena tembak di bawah pohon gelumpang di depan Masjid Raya Banda Aceh. Kuburan Jenderal Pell dibuat begitu megah, namun jasadnya tidak dikuburkan di sana. Jasad Jenderal Pell dikuburkan di salah satu sudut pecut Kerkhoff tanpa diberi tanda apa-apa. Untuk mengenang kematian Jenderal Pell, selain monumen di Kerkhoff, Belanda juga membuat sebuah tugu di hulu Krung Lamnyong, tempat ia mati melawan perlawanan pejuang Aceh. Dalam buku sejarah Nederland Indi, jilid 3 halaman 183 sampai 184 dijelaskan, setelah sehari lamanya beristirahat, pasukan bergerak pada tanggal 25 Februari 1876 jam 6 sore. Tanpa satu halangan sepanjang pinggir Kampung Pineng dan melalui Lam Guguk dan Tungai Prada menuju Krungcut. Mereka tiba jam setengah 11 malam. Di sana pihak pejuang Aceh menyerang bagian depan pasukan Belanda yang diperkuat 2 kompi dan 1 seksi pasukan Meriam. Tapi mereka tidak mampu menghentikan serangan itu. Tak ada tempat yang bisa dilewati, hanya ada sebuah jembatan setengah rusak di bagian selatan. Pasukan Belanda kemudian terus bergerak melalui Alu di sisi Krung Lamnyong. Tapi mereka baru bisa sampai ke bivak yang terletak di 2 pinggir teluk tepat jam 4 sore. Di sanalah Jenderal Pell meninggal pada pukul 11 malam. Menurut pihak Belanda, tewasnya Pell disebabkan oleh pecahnya urat nadi. Namun sebaliknya, dari sumber Aceh mengatakan Jenderal Pell tewas karena sebetan kelewang Tuanku Hashim Bantamuda di urat nadinya. Ia dimakamkan di perkuburan Pecut. Bivak tempat tewasnya Jenderal Pell oleh orang Aceh menyebutnya Kuta Kafi yang berada di sebelah barat Lamnyong. Selain Jenderal Kohler dan Jenderal Pell, ada 2 jenderal lain yang juga menemui ajal dalam perang di Aceh. Mereka adalah Jenderal Demmeni yang tewas pada 13 Desember 1886 dan Jenderal de Maulin yang tewas pada tanggal 7 Juli 1876. Tetapi kedua jenazah mereka ini tidak dimakamkan di Kerkhoff Pecut.